Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam Syekh Domba. Menurut abad maupun cerita rakyat, tokoh utama yang dinamakan di situs makam Syekh Domba adalah Syekh Domba. Beliau adalah pengikut setia Ki Ageng Pandanarang atau lebih dikenal dengan Sunan Bayat atau Sunan Tembayan. Pada waktu itu Adipati Semarang, yaitu Ki Ageng Pandanarang yang telah meninggalkan kemewahan dunia, melakukan perjalanan menuju ke pegunungan bagian selatan dengan tujuan menyiarkan agama Islam. Di tengah perjalanan menuju ke Bayat, rombongan Ki Ageng Pandanarang dicegat oleh 3 orang penyamun sehingga tempat kejadian itu dinamakan Desa Salatiga, Solotigo. 3 orang yang berasal salah seorang penyamun itu dikutuk menjadi seekor domba, dan setelah bertobat ia dibebaskan dari kutukan dan menjadi pengikut Ki Ageng Pandanarang. Ia kemudian mempelajari agama Islam serta ikut menyiarkan agama Islam. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Syekh Domba, dan setelah meninggal beliau dimakamkan di atas Gunung Cakaran. Makam Syekh Domba merupakan salah satu cagar budaya berlatar belakang agama Islam di Kabupaten Klaten. Makam tersebut berada di atas sebuah bukit yang oleh penduduk setempat disebut dengan nama Gunung Cakaran dan dikitari oleh perbukitan sekelilingnya. Untuk menuju makam orang harus naik melalui tangga yang cukup terjal. Makam Syekh Domba merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari makam Syekh Domba, tempat melakukan tahlil, tempat menerima tamu, tempat menyajikan makanan bila ada kegiatan di lingkungan makaman. Di bukit tersebut juga terdapat 3 makam lain yang merupakan makam mantan juru kunci. Makam Syekh Domba merupakan makam kuno dengan nisan yang dibuat dari bahan kayu. Selama ini makam diselubungi dengan kain putih dan kain tersebut hanya dibuka pada waktu acara Longse yang dilaksanakan sebulan sebelum puasa setiap tahunnya. Nisan makam Syekh Domba berukuran 190 cm kali 190 kali 110 cm. Terdiri dari 9 susunan kayu dari bahan jati dengan ukuran yang sama. Dari bawah ke atas, setiap susunan terdiri dari 4 papan kayu yang saling dikaitkan sehingga membentuk persegi panjang berukuran 190 cm kali 18 cm kali 7 cm. Bentuk tersebut diperoleh dengan cara mengaitkan masing-masing papan kayu menggunakan balok-balok pengikat dari kayu. Pasangan kayu tersebut dipasang berjejer, 2 ke samping dan 9 susun ke atas. Nisan tersebut polos tanpa hiasan lukisan apapun kecuali takikan yang berupa simbar pada 2 lapis kayu paling bawah. Jumlah papan
berseluruhan sebanyak 36 buah, sedangkan balok mengikuti juga berjumlah 36 buah. Kondisi makam yang terbuat dari kayu tersebut telah mengalami beberapa kerusakan karena pelapukan yang terjadi sama pelapukan selama ini. Hal ini disebabkan konstruksi awal makam semula tertanam pada tanah sedalam 10 cm, walaupun nisan sekarang sudah disangga dengan plaster atau keramik, namun kayunya masih sekarang rayap yang berasal dari tanah makam. Jenis kerusakan yang terjadi adalah aus atau lapuk di makam usia. Selain itu, keropos karena di makam rakyat dan terteral. Pertumbuhan jasad di kayu makam tersebut terutama didominasi oleh algae. Algae banyak tumbuh di 3 lapis kayu makam terbawah karena kondisi yang lebat. Kotoran berupa debu ditemukan di seluruh lapisan kayu. Perasaan yang terdapat di makam Syekh Domba berupa papan nama dan papan larangan yang kondisinya sudah rapuh, sedangkan papan informasi dan papan petunjuk tidak tersedia di lokasi. Papan larangan perlu diperbaiki mengingat tahun 2005 nisan makam Syekh Domba akan diganti. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat lebih memahami arti penting BJB sehingga dapat ikut serta memelihara, tidak merusak atau mengganti material BJB. Wallahu alam. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.